Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita adalah warga kerajaan sorga. Itu dicatat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Dan dengan demikian maka kita adalah warga sorga yang ada di bumi. Mestinya cara berpikir kita adalah seperti cara berpikir warga kerajaan sorga. Bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu atau cara berpikirmu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan." Artinya, kita harus mengalami perubahan pembaharuan akal budi supaya kita boleh menerapkan prinsip-prinsip berpikir penduduk surgawi ketika kita ada di muka bumi ini. Nah, tetapi sayangnya saudaraku, pikiran tidak terjadi begitu saja. Dia harus dilatih. Oleh sebab hari ini saya ingin memberikan tema yang sangat sederhana, yaitu melatih pikiran saudara. Filipi 4 ayat 7 sampai dengan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Engkau ingin mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam hati dan pikiranmu, maka milikilah pikiran yang benar. Nah, bagaimana kita melatih pikiran kita? Seberapa penting kita melatih pikiran kita? Eleanor Roosevelt, istri daripada F.D. Roosevelt, membagi 3 manusia berdasarkan cara dia berpikir. Yang pertama disebutnya sebagai manusia yang kolot ataupun berpikir sempit. Apa katanya tentang manusia yang kolot berpikir sempit ini tadi? Adalah manusia yang membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Dia selalu tertarik membicarakan kelemahan orang, kekurangan orang, keterbatasan orang, kesalahan orang. Dia sangat tertarik membicarakan itu. Eleanor Roosevelt berkata, itu manusia kolot, manusia kuno, berpola pikir yang sangat sempit. Lalu dia berkata yang kedua adalah manusia yang mediocre, manusia yang biasa-biasa, atau disebut juga berpola pikir sedang. Dia hanya suka menceritakan peristiwa. Ada banjir di sana, dia ceritakan, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana saya menjadi berkat bagi orang yang sedang mengalami banjir, bagaimana supaya banjir tidak terjadi lagi. Ada di sana kerusuhan, ada kebakaran, dia hanya menceritakan. Seperti yang sering saudara lihat di sosial media, ada banyak orang membagikan informasi tapi tidak berbuat apa-apa. Ini orang yang berpikir sedang atau manusia mediocre, manusia biasa-biasa. Sedangkan menurut Eleanor, yang ketiga adalah manusia yang luar biasa atau manusia yang berpikir luas, yaitu adalah orang-orang yang selalu berpikir tentang ide-ide. Bagaimana membuat hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Ini yang semestinya ada dalam manusia-manusia surgawi, manusia kerajaan Allah, seperti saudara dan saya. Lalu bagaimana kita bisa memiliki itu? Ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah kita harus melatih diri kita untuk memiliki pikiran Kristus. Supaya dengan demikian kita bisa menyelami apa sebetulnya yang baik, yang berkenan, dan juga yang sempurna di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah dijelaskan tentang apa isinya pikiran Kristus itu, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah isinya pikiran Kristus. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sedangkan dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus sehingga ia dapat menasihati dia?
Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Miliki pikiran Kristus. Latih diri saudara untuk memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya? 1. Kita rela menyangkal diri dan memikul salib. Sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, kita harus memiliki pikiran bahwa menyangkal diri, memikul salib itu adalah memang bagian daripada kehidupan kita. Sehingga ketika kita paham itu, kita tidak bersungut-sungut kalau hal itu terjadi. Tapi lihat begitu banyak orang bersungut-sungut. Mengapa? Karena belum ada padanya pikiran Kristus yang mengatakan memang kita harus menyangkal diri dan memikul salib sebagai pengikut Kristus. Yang kedua saudaraku, bagaimana caranya kita melatih diri kita memiliki pikiran Kristus? Pikirkanlah perkara yang di atas. Sebab Yesus datang untuk mengajarkan kepada kita semua hal yang berkaitan dengan hal di atas. Yaitu berbicara tentang kekekalan. Itu yang diajarkan saudaraku. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Filipi 4 ayat 8 tadi mengatakan, semua yang di atas itu tadi apa? Yang benar, yang mulia, itu semuanya berbicara tentang hal-hal yang di atas. Yang pertama, melatih diri memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, melatih diri untuk memiliki pikiran yang terbuka. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Orang yang berpola pikir tertutup, dia susah dinasehati, diajarin, dikotbahin, selalu tertutup. Sehingga dia tidak memiliki kebenaran-kebenaran dalam kehidupannya. Adakah pikiran saudara tertutup? Adakah pikiran saudara tertawan dengan yang lain? Lepaskan pikiran saudara dari pikiran yang tertutup dan miliki pikiran yang terbuka sehingga engkau diperkaya dengan segala kebenaran surgawi. Dan yang ketiga saudaraku, miliki pikiran yang sehat. Dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 4 dan 5, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat makata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kalau kita tidak punya pikiran sehat, apapun dibuat orang, kita selalu mengkritiknya. Kalau kita tidak berpikir sehat, tidak ada rasa ingin berdamai bagi orang lain. Kalau kita tidak memiliki pikiran yang sehat, maka kita tidak akan pernah merasa berbelas kasihan kepada orang lain, kasihan kepada orang lain. Miliki pikiran Kristus, miliki pikiran yang terbuka, miliki pikiran yang sehat. Mari berlatih untuk 3 hal itu. Maka firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.